Sahabat Gen Z, Gen Zita, mohon izin saya berdiri, ye. Sebab kalau berdiri itu kelihatan lebih langsing begitu. Kelihatannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah haji ngabuburit yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah tekad yang mulia, yaitu menyempurnakan puasa kita. Majelis ilmu ini dihargai oleh Allah. Dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Oleh karena itu, mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya. Sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Paling banter ini tuh. Sepertinya kita sama dan senasib. Tapi enggak apa-apa, pepatah zaman now mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Kalau mak-mak juga punya pepatah baru yang membuat hati bergetar, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo, katanya. Kalau bapak-bapak punya semboyan baru, di belakang wanita yang glowing, ada pria yang gulung koming, katanya. Betul? Baik. Jamaah Gen Z, Gen Zita, rahimakumullah. Yang muda, yang berpuasa. Kenapa anak-anak muda harus mampu menangkap spirit puasa dalam kehidupan nyata? Karena menjadi anak muda hari ini jauh lebih sulit ketimbang zaman kami dahulu. Ya. Yang muda-muda pengen mencari nafkah, berkarir, berbisnis. Hari ini sulit sekali karena daya beli masyarakat rendah sekali. Jualan apapun kalian gak payu-payu, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, ndelok tok ayo mijat. Betul? Keluarga muda yang sudah mempunyai anak juga sulit sekali. Betul? Zaman saya masih sederhana, pokoknya punya anak gak keluyuran di luar rumah, tinggal di rumah, selesai masalah. Betul? Anak hari ini di dalam rumah neng jero kamar dibengoki gak metu-metu mergo kupingnya disumpel pakai headset. Masalah napa masalah? Di luar rumah bermasalah, di dalam kamar bermasalah. Ayo enake didokok endi anake? Pusing toh? Sedeng dilebokne weteng neh ya. Tapi kan gak sedeng. Zaman saya dulu, pokoknya anak-anak tidak terlalu dekat dengan lawan jenis, selesai masalah. Hari ini dekat lawan jenis menakutkan, dekat sesama jenis malah mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau putus dengan lawan jenis gampang urusannya. Tetapi kalau sudah pacaran sesama jenis, putus itu urusannya nyawa. Ingat Rian Jagal Jombang, korbannya teman maaf LGBT-nya. Tidak gampang. Oleh karena itu maka setiap ibadah selalu ada sisi ritual dan spiritual. Sahabat Gen Z, Gen Zita tak ajak untuk menangkap tidak hanya tertib ritualnya, tetapi ayo kita tangkap panggilan spiritualnya. Karena disitulah makna guna puasa khususnya bagi anak muda terasa kehebatan dan kemanfaatannya. Oke, apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah
Tidak hanya ketika panjenengan di iktikaf di masjid atau di musola. Tidak hanya ketika Anda umroh atau puasa, tetapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, berkeluarga atau ketika bekerja. Ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir dan dekat. Oke. Anak muda, Gen Z, Gen Zita yang mampu menghadirkan Allah, ya, rasa dekat, akan menjadi muda yang apa? Pede, ya, tahan banting, kokoh, siap menghadapi tantangan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Pede bukan karena sombong loh, aku kok bukan. Pede karena punya backing Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Sahabat Gen Z, Gen Zita, hari ini jangankan punya deking Allah, punya dekengan orang pusat kemelintine gak karu-karuan. Mobil ditulisi dekengane orang pusat, lain truk dekengane orang dalam. Alah, orang pusat, orang dalam wis kemelewinti pede pol. Ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kudune pede pol. Kalau ada orang mukmin, Gen Z, Gen Zita mukmin, punya Allah kok tidak pede, ada something wrong dalam keberimanan kalian. Punya Allah kok gak pede. Meskipun kalian tiap malam zikir pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotoli, gitu ya. Tapi kok gak pede, ya. Namanya lesannya menyebut asma Allah, hatinya gak nyambung sama Allah. Joko sembung naik ojek, gak nyambung cek blas gitu. Gen Z, Gen Zita, ini bukan hanya sebuah keyakinan. Ini ilmiah. Oke, ini ilmiah. David Hawkins dalam disertasi PhD-nya dari Amerika meneliti kekuatan spiritual, ya, atau spiritual power orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding orang yang jauh dari Allah. Diukur God spot, titik Tuhan, orang yang dekat dengan Allah dibanding orang yang jauh dari Allah. Bedanya tajam sekali. Orang yang dekat dengan Allah mempunyai energi ketuhanan 10 pangkat 800 sampai 10 pangkat 1000. Yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurva pangkat matematika SMP? Eksponensial atau logaritma. Masih ingat? Kok banyak diam? Ketokane mbiyen gak iso, saiki lali ketokane nggih. Jadi kurvanya bukan begini, tapi naik ke atas, seret begitu. Artinya orang yang dekat dengan Allah mempunyai kekuatan yang powerful, sedemikian rupa sehingga masalah apapun yang dia hadapi, kekuatan Allah lebih besar ketimbang masalah Anda. Kesulitan apapun yang Anda hadapi, Allah lebih bijak dan pinter ketimbang kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Pramilot, suasana kebatinan orang-orang yang semacam ini diteliti, ini disertasi doktor di Amerika, jadi bukan ecek-ecek ya. Itu orangnya tenang, bahagia yang tak terkira, hening, orangnya cool, senyum, ya, orangnya penuh harap, orangnya qanaah, orangnya santun. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Allah karena energi ketuhanannya kecil sekali, maka suasana kebatinannya adalah mereka mudah putus asa. Tidak ada harapan, hopeless, ya. Kemudian apalagi suka marah-marah, menyalahkan, menghina, apalagi iri hati, SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini ilmiah. Itu diterjemahkan dalam buku The Power versus Force 400 halaman. Oke, jadi ini ilmiah. Nah,
Kalau dalam istilah bahasa pesantren, iman itu artinya percaya, betul? Maka orang yang beriman harusnya punya pribadi yang percaya diri. Pede menghadapi masalah apa saja, di mana saja, kapan saja. Pede menghadapi masa lalu, adik-adik, namanya syukur. Pede menghadapi masa depan, namanya sabar atau optimis. Karena itu Rasulullah bersabda, al-imanu nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. Iman itu sederhana, separuhnya syukur, separuhnya sabar. That's all. Ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang pandai bersabar. Masih ingat cerita keluarga ahli surga, modalnya hanya syukur dan sabar. Keluarga ini orang Timur Tengah, suaminya dari Ethiopia. Ethiopia itu kulitnya kalau nggak hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuman giginya sama matanya kelop-kelop begitu. Tapi istrinya putih cantik dari Palestina. Saking cantiknya sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah. Ngapain toh Pak, kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ingatasi saya seitem ini kok dapat jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar nih bojo wireng, welek, orang ganteng, ngamplengan misalnya gitu. Maka pesan moral buat ibu-ibu dan adik-adik di belakang, kalau ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi, wis ndi bojo ireng, ra ganteng, ngamplengan nggih. Pesan moralnya sama, disyukuri, disabari, diopeni, ditlateni nggih. Nek ijik ngamplengan jarno wae engko lak mati-mati dhewe. Guyon-guyon enggak nggih. Allah memanggil dengan panggilan spiritual. Namun sayangnya banyak ibadah yang di-downgrade oleh umat Islam hanya aspek ritual saja. Contoh, kalau ditanya azan menika panggilan apa? Azan panggilan apa? Salat, tidak salah tapi tidak lengkap. Setelah ada hayya 'alas shalah, ingat, ada panggilan yang kedua yang jumlahnya sama, intonasinya sama, yaitu hayya 'alal falah. Setelah sholat beredarlah di muka bumi jadi genzita yang keren, yang unggul, yang champion, yang hebat. Bukan genzita yang ecek-ecek, yang mediocre, yang tanggung. You know mediocre? Mediocre niku rata-rata norok buntek apa jare glundung semprong elu-elu. Apa iku? Wis pokoke kita gitu ya. Enggak laku hari ini sahabat genzita. Faktanya Allah Rasulnya mencontohkan sahabat-sahabat yang masuk surga itu sahabat yang keren. Tidak mediocre, tidak rata-rata, keren di bidang yang spesifik. Kalian harus begitu. Ada sahabat yang jadi pedagang saudagar, kaya raya tetapi dermawan, masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Siapa dia? Halo? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang jadi pejabat, khalifah, birokrat, tapi sederhana, adil, meluruskan yang bengkok-bengkok. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ada sahabat yang pinter, ranking 2 setelah Nabi, tapi gak iso golek duit. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Sampai ada lagu yang memuji Ali. Ana Madinatul Ilim wa aliyun babuha. Suara siapa itu? Masa gak tahu? Suara saya gitu loh. Wah, kok gak percaya gitu. Suara Haddad Alwi. Nabi itu kotanya ilmu, Ali pintunya. Oke, Ustadz, contohnya kok yang sahabat top-top semua. Nah, oke, ada yang keempat.
Sahabat ini orang berkuasa, gak pinter, gak kaya, gak ganteng, wireng pisan. Tapi terumpahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Artinya tidak ada penghalang bagi siapapun termasuk kalian sahabat Genzi Genzita untuk masuk surganya Allah asal panjenengan punya tiketnya dan berani membayar harganya. Apa tiketnya? Al-Maidah 135 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. 5135 insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya spiritual dalam kehidupan tadi. Yang kedua, carilah olehmu jalan pulang. Opo dalane pulang? Kalau Umar dengan kepangkatannya, Utsman dengan kekayaannya, Ali dengan pinternya, Anda mau jalan pulang itu lewat karya apa? Mau seperti Ali, pinter, mau seperti Utsman, mau seperti Umar, mau seperti Bilal, mau seperti Abu Bakar, silahkan pilih. Jangan seperti Abu Jahal. Gak ono dalane. Clear? Syarat yang kedua, pilih jalan yang kau tempuh, siapapun Anda, jadi apapun Anda. Yang kedua, memberi manfaat semaksimal mungkin. Wajahidu fi sabilih. Seperti saya contohkan tadi. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, bagaimana banyak memberi manfaat itu? Hari ini saya menyampaikan syukur saja. Lain ada sesi yang kedua nanti ya. Bahagia itu sederhana. Kita lanjutkan. Sekarang satu hal saja. Bagaimana memaknai syukur, sabar. Saya ambil syukur dulu dengan berprestasi. Bersyukur bukan versi Jawa. Kalau syukur versi Jawa rodok gampang. Ya. Biasanya ono undangan syukuran tur mangan-mangan gitu. Nek ono syukuran kok gak mangan-mangan dirasani poro undangan biasanya, betul nggih? Sing angel itu syukur versi Al-Qur'an. Karena disebutkan qalilam ma tashkurun, betul? Ustadz sampai Khalifah Umar pernah berdoa, jadikan kami golongan yang sedikit. Apa karepmu golongan sedikit? Sedikit kelompok yang bersyukur ini. Seperti apa? Be positive. In the negative situation is not naif. It's truly bersyukur. Tetap positif. Meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Itulah bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Kalau kata Al-Quran, Ali Imran 134, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Tetap memberi, berbagi, berkontribusi meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit, meskipun kita sendiri dalam keadaan tidak baik-baik saja. Contoh, Genzi Genzita. Anda lulusan sarjana terbaik mungkin dari ITS atau UNER. Masuk di sebuah perusahaan. Berharap dapat gaji 8 juta. Tetapi di situ cuman digaji 5 juta. Kurang berapa? 3 juta. Negative situation. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul? Kurang 3 juta, negative situation itu enaknya diapakan? Diratapi, dimaki-maki, nek wong Surabaya ngapunten, dipisui atau disyukuri. Yang mana? Disyukuri. Emang kalau disyukuri gajinya terus naik? Tidak. Terus ngapain disyukuri? Nih, kalau enggak spiritual, enggak nangkep. Kalau disyukuri yang berubah bukan 5 juta, yang berubah minus 3 juta. Siapa yang merubah? Allah Ta'ala. Menjadi value, menjadi nilai. Kenapa Allah merubah janji Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin
khairayyarah. Kebaikan yang kau berikan ketika Anda mensyukuri dengan berkontribusi yang terbaik di perusahaan itu, meskipun perusahaan belum bisa menggaji cukup tinggi, karena mensyukuri Allah merubah menjadi value nilai. Nilai itu kata Einstein seperti energi kekal. Dia tidak akan tertukar, akan kembali kepada Anda dalam bentuknya yang berbeda. Bukan uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa itu? Kebaikan, keberkahan, kecukupan. Contoh, kadang suami gaji nggak seberapa, tapi ndelalah istrinya itu solihah, qanaah, neriman. Persis seperti ibu-ibu yang hadir di sini ini. Ini kan wajah-wajah solihah, ya. Qanaah, neriman. Diberi belanja suami 1.000 sedino, leh legakne gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 100 tok kira-kira gitu. Itu namanya neriman apa cerongohan bapak-bapak? Yus beda-beda tipis lah kira-kira. Bapak kadang gaji nggak seberapa, tapi anak-anaknya itu pinter, gak sakit-sakitan, gak ganyang, betul? Apalagi Quran, gampang sekolahe, gampang kuliahe, gampang kerjane, gampang jodone, gampang. Murid dewi gampang-gampang angel loh ya. Anak pemuda Gen Zita, HP ini telu gak ada pulsane kabeh gitu. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu? Artinya jodoh itu gampang-gampang angel. Jamaah ngabuburit, saya praktekkan semampu saya tentang syukur versi ini. Ada orang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang datang utang tak utangi, gak punya uang ya tak semayani. Gitu. Enteng-entengan ya. Alhamdulillah hidup saya terasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan keluarga, anak saya 6. Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi. Dan 6 anak sudah laku, sudah sold out semuanya. Cucu saya hampir 12. Tapi kan penampilannya seperti Gen Z masih itu, gayanya. Jangan lupa kalau hari Kamis sama Ahad saya instruktur senam. Loh, nggak percaya toh? Gak mau kalah dengan yang umur Gen Zita. Bedanya lincahnya gak kalah, bedanya setelah itu menggeh-menggeh gitu. Di senamnya Pak Dahlan Iskan. Oke, nah saya lanjutkan. Di pekerjaan, ayo untuk Gen Zita yang masuk dunia kerja, saya praktekkan memberi terbaik. Karena spirit of ihsan dilihat oleh Allah tadi. Boleh cerita ya, bukan sombong ini, tapi meyakinkan panjenengan. Saya masuk grup Jawa Pos tahun 88 dengan gaji Rp152.000 di bawah UMR. Nek saiki kalau sekarang ngopi ping telu entek pisan. Saya syukuri, saya nikmati, tidak hanya menyelesaikan pekerjaan saya sendiri. Ketika teknik elektro, ketika mekanik lagi repot saya bantu tanpa diminta. Nggak lama naik menjadi kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya bantu bagian produksi tanpa diminta. Nggak lama naik manajer produksi. Di situ saya membantu bagian keuangan, kasih masukan, hemat energi, hemat AC, hemat bahan baku, bahan pembantu tanpa diminta. Gak lama naik direktur operasional. Ketika Jawa Pos cetak jarak jauh seluruh Indonesia, saya bantu relokasi mesin-mesin di Manado, Balikpapan, Riau, Lombok. Kalau pakai jasa aseng petinju, sekali pindah 60 juta, pakai saya gratisan. Nggak lama naik direktur utama Tembrina. Umur saya baru 31 tahun. Merangkap rektor Universitas Al-Falah Surabaya waktu itu. Oke. Meskipun jadi dirut, tetap wong dasar wong desa, didikane entengan tulung lian ojo pretungan.
Oke, saya bantu Adi Prima ketika kesulitan pasar. Ikut tender KPU 2004, menang. Saya kasihkan, saya nggak minta apa-apa. Nggak lama diminta mau merangkap, naik direktur utama Adi Prima, pabrik kertas. Naik lagi di Rut Power Plant. Naik lagi di Rut JP Book, umur saya baru 41 tahun. Kecepatan 51 tahun, pensiun semuanya. Jabatan terakhir sekarang tersisa tinggal ketua RT gitu. Sedikit bisnis properti, tapi RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Di belakang itu warga saya ada polisi jenderal bintang 2, aktif jadi Kapolda, Pak Nasri, Pak Iqbal. Ada Wakasal jenderal bintang 3. Anda bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 2, bintang 2. Kira-kira Pak RT-nya bintang berapa itu? Bintang 7 alias pusing gitu. Baik, resepnya 2 ya, bahwa spirit Ramadan, kemampuan menghadirkan Allah seperti tatkala panjenengan puasa. 1, menjadikan pribadi yang kokoh, tangguh, pede menghadapi ujian apapun yang hari ini dialami oleh Gen Z, Gen Zita. Yang kedua, spirit ini mudah-mudahan memberikan Anda the spirit of ihsan, memberikan yang terbaik meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.